Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hari ini akan memulai materi pembelajaran berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu pemrograman, logika algoritma pemrograman. Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, supaya kalian lebih fresh, sepertinya baru bangun tidur ini, saya lihat wajah-wajah ngantuk di mata kalian. Oke, kita ice breaking dulu ya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. It's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. It's to the one that can imagine. Oke, sudah selesai. Perhatikan ya. Hai Sobat Shopee, ingin Shopee tetap yuk? Ya, Bisa langsung kita kelihatan ya. dengan membawa hadiah 20 rupiah. Shopee tetap, setiap keinginan. Ternyata game sederhana bisa diaplikasikan secara sangat menarik ya. Apalagi saya termasuk pengguna Shopee. Ini berkat programmer atau orang yang ahli buat aplikasi ini sih. Nah, ini mungkin ada tante kalian, kakak kalian, adik kalian, atau orang tua kalian yang main game ini ya. Sederhana tapi ternyata cukup menarik. Nah, ini ya, tangkap koin bisa menghadirkan apa? Cuan ya. Nah, sekarang gimana sih sebuah aplikasi itu bisa dibuat? Pasti butuh seorang programmer. Iya. Jadi sebuah aplikasi itu tidak tiba-tiba muncul, tapi ada seorang programmer yang membuat aplikasi tersebut. Hari ini saya akan melihatkan sebuah artikel yang sudah saya ringkas, beberapa programmer yang saat ini sukses. Kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah 3 programmer. Siapa saja itu? Ya, Ashraf Fuadi dan Calvin Kizana. Sampaikan pendapat kalian tentang programmer ini. Ya, silakan. Ternyata profesi programmer peluangnya juga besar ya. Bisa ada beasiswa, sukses. Terus bagaimana cara menjadi programmer? Sepertinya cukup rumit dan sulit. Jadi ternyata seorang programmer itu banyak sekali pemasukannya loh. Sukses ada di depan mata ya, bener-bener nyata. Ini salah satunya ada Yuma Suryanto yang ternyata baru berusia 15 tahun tapi dia sudah menghasilkan 9 aplikasi. Bahkan dengan aplikasinya tadi bisa menjadikan dia melanjutkan sekolah tanpa biaya. Dapat beasiswa dari mana? Apple ya. Lalu Ashraf Fuadi pun juga sama. Bahkan beliau saat ini berada di posisi product engineer di GoFood. Ada yang suka pakai aplikasi GoFood? Oh, suka banget, apalagi Duro ya. Oke, satu lagi ada Calvin Kizana. Jadi beliau ini ada yang pernah tahu handphone BlackBerry? Ya, tahu ya, orang tua kalian dulu mungkin pakai BlackBerry ya. Beliau ini adalah ternyata pencetus dari aplikasi PicMix. Jadi kalau sekarang itu seperti Instagram, ada sosial medianya, ada editing video ya. Dan beliau adalah orang Indonesia. Tepuk tangan buat programmer Indonesia ya. Nah, ternyata hebat semua. Ternyata menjadi seorang programmer itu mudah loh. Bisa meraup banyak rupiah. Ada nggak yang berpikiran seperti itu?
sepertinya wajahnya terlihat murung dan sulit Ustazah. Bikin program itu sulit, apalagi coding-codingannya yang begitu rumit ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hari ini adalah berkaitan dengan struktur, kondisi, dan perulangan. Manfaat apa saja yang kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, mendorong kalian agar supaya ternyata belajar pemrograman itu mudah loh. Nggak sulit kok, Nduk. Nggak rumit kalau kita bisa memahami satu persatu, by one. Kemudian paham tentang perulangan, ternyata pemrograman pun juga sama, bisa diringkas. Nah, kemudian paham struktur kondisi. Ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi, maka kita bisa memutuskan sesuatu. Oke, ini adalah tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya ya. Kamu paham bahasa pemrograman Scratch, kamu paham untuk mengidentifikasi bahasa pemrograman Scratch pada struktur kondisi dan perulangan. Kemudian yang terakhir, kamu mampu menerapkan bahasa pemrograman Scratch pada struktur kondisi dan perulangan. Kayak gitu. Apa sih perulangan itu? Nah, seringkali perulangan disebut juga iterasi atau looping ya, bahasa kerennya itu looping. Kalau nanti kalian masuk informatika sudah tidak asing lagi dengan bahasa itu. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sebuah pengembangan program. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah visual. Ada yang bisa berkomentar? Apakah bisa dilakukan lebih efisien agar tidak berkali-kali menyusun produk program? Bagaimana cara? Oh ya, dari sini ini sebenarnya kita visualkan ya. Misalnya kamu itu punya robot ini kamu ingin dia naik ke atas tangga. Nah, gimana caranya? Kalau manusia gampang, kamu tinggal, "Dek, ayo naik ke atas tangga." Sudah nurut ya, langsung naik ke atas. Kalau robot tidak seperti itu, harus kita kasih algoritma. Nah, gimana algoritmanya? Algoritmanya adalah kaki kanan ke atas, lalu ke depan, ke bawah. Kemudian satu lagi kaki kiri ke atas, ke depan, lalu ke bawah. Itu satu langkah. Apa sudah cukup? Tidak cukup ya, karena kalau kita mau naik ke atas tangga nggak cukup kalau satu langkah, harus berlangkah-langkah sampai pada puncaknya. Dan apakah kita harus menuliskan program dengan seperti itu berkali-kali? Tidak. Nah, di sini Mbak, dari algoritma tadi, kakinya ke atas, ke depan ya, kemudian ke bawah, lalu kaki kiri ke atas, ke depan, terus ke bawah. Itu kemudian kita kasih yang namanya perulangan supaya kita tidak perlu menuliskan program berulang kali. Cukup ditambah yang namanya, ada yang tahu apa namanya? Minggu kemarin kita sudah bahas ya berkaitan dengan menu-menu yang ada di dalam Scratch, kemudian blok-bloknya. TV, ya apa? Blok repeat until dan forever. Oh ya, blok repeat until dan forever. Kalau repeat until apa? Repeat until mengulang sesuai keinginan. Keinginan, dikasih batasan ya kalau repeat until. Kalau forever? Forever tak terhingga. Tak terhingga. Oke, sudah paham berarti ya. Oke, sekarang kita bahas tentang struktur kondisi. Paham nggak dengan apa yang sudah saya gambarkan di sini? Angkat tangan. Siapa? Maksudnya itu gimana kamu tunjuk? Oh, Duro nggak paham maksudnya gimana ini Ustazah. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa menjelaskan? Algea, gimana? Jadi struktur kondisi itu kalau di realitas seperti kita dihadapkan pada dua pilihan. Misal saat ngecek cuaca, jika hujan maka membawa payung, jika tidak hujan maka langsung berangkat. Oke, kalau di pemrograman ini coba kamu perhatikan. Kode if else. Benar. Blok kode if else, ya, atau if then. Dari sini kita akan melihat ada sebuah video. Perhatikan. Nah, di sini ada sebuah game yaitu game tangkap apel. Ada 5 step. Yang pertama move the catcher. Yang kedua go to the top. Yang ketiga fall the down. Kemudian yang keempat tadi catcher. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan skor ya. Nah, ini yang pertama kamu harus bikin karakternya. Baik itu karakter yang untuk ditangkap dan juga menangkapnya. Pakai apa? Kalau di sini ada apel sama ada bowl, wadah. Iya, siap. Kita lanjutkan. Gimana caranya? Yang pertama adalah cara menggerakkan apa tadi?
bowel. Cara menggerakkan bowel yaitu seperti ini. Kita lihat di situ ada perulangan, juga ada struktur, iya, if else, struktur kondisi. Lebih enak if else ya daripada bilang struktur kondisi. Yang kedua adalah go to the top. Jadi gimana caranya berada di langit ya, berada pada titik atas itu bagaimana? Di situ ada pemrogramannya, algoritmanya bagaimana ketika si apel itu berada di titik Y. Kamu tahu ya, masih ingat ya? Koordinat Y dan X. Kalau di atas berarti ada di sumbu Y. Nah, karena dia di atas berarti positif apa negatif? Positif. Oke, nah ini sudah kelihatan ya bahwasanya dia go to random possession dan set Y to 180 positif ya. Berarti berada di atas di bagian sebelah langit ya kalau kita lihat dari gambar latarnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini setelah tadi kita taruh di atas, maka kita pengennya apel tadi harus turun ke bawah, ya kan ceritanya kita mau tangkap apel nih, otomatis apelnya nanti akan turun ke bawah. Gimana caranya ketika menurunkan ke bawah? Pastinya berada di sumbu apa? Kalau turun sumbu Y. Positif apa negatif? Negatif. Sudah pintar semua ya, sudah paham ya dengan alur sumbu koordinat tadi. Nah, sekarang ini tadi sudah selesai di step ketiga. Step yang keempat dan kelima yaitu catch it. Jika apel menyentuh bowel, maka apel kembali ke langit, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah keep score. Nah, sekarang kalian buka LKPD kondisi perulangan. Oh ya, untuk kelompok ini kan ada 2 laptop. Yang satu buka LKPD, yang satunya ngerjakan. Jadi ngerjakannya tetap kelompokan ya. Kan kita pengen bergerak ya, jadi kita pakai change. Kalau set itu hanya mengatur di posisi, paham ya? Harus bikin Make a variable. iya, make a variable. Jadi kamu bikin variabel dulu, set score dulu, baru change score. Set skornya di mana, change skornya di mana? Set skornya berapa? Dari angka berapa? 0. Ya, dari angka 0 ya, enggak mungkin kalau permainan harus mulai dari angka 0. Kemudian change-nya, skornya berapa, nambah berapa? Ditaruh di mana? Ayo, kamu taruh.
Oke, kelompok ini ambil tantangan yang nomor 1. Kamu ambil tantangan yang nomor berapa? 2. Nomor 2. Apa itu? Tepuk tangan. Ketika apa? Ketika permainan selesai maka muncul tepuk tangan. Oke. Kamu? Sudah? Sudah. Apa? Ambil apa? Kedua. Sama, tepuk tangan juga. Permainan selesai, gimana caranya ngukur permainan selesai? Sampai kapan? Kasih timer. Ayo. Gimana caranya kasih timer? Kayak tadi, Shopee tadi, itu kan ada timernya. Nah, gimana caranya ngasih timer? Sama kayak skor tadi. Gampang, ayo bikin. Yang ada tepuk tangan berarti harus ada timernya. Jadi tahu kapan permainan berakhir. Nggak ada timernya, nggak tahu sampai kiamat, nggak selesai kamu nge-game terus ya. Gitu. Ya, Mbak yang ini gimana? Ambil tantangan apa yang terakhir? Yang apa? Yang kedua, biar rame. Suka yang tepuk tangan ya. Akan menjelaskan tentang hasil kerja kita, Ya. yaitu game tangkap apa game apa. ini dimain apa aja waktu dan skornya bertambah kalau apelnya itu masuk ke dalam itu mangkoknya terus waktunya semakin itu berjalan kurang sampai 20 ya gitu. kesulitan yang kami alami yaitu kita kurang memahami di mana letaknya itu algoritmanya. Tapi ketika kita berpikir secara logika dan memahami lagi konsep belajarnya seperti apa, kita akan bisa memahami letak algoritma yang benar itu seperti apa. Algoritma yang benar kayak apa? Kan itu kayak di penjelasannya sama bisa-bisa itu kita bisa memahami lagi dan kayak disambung-sambung. Iya, disambung-sambung. Apanya yang disambung? Itunya. Blok kodenya. Ya, Blok kodenya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus nanti kalau apelnya masuk ke dalam mangkoknya nanti skornya bertambah sama timenya itu berjalan mundur. Nanti kalau habis ini timenya udah habis, nanti ada suara tepuk tangannya. Kendalanya? Kendalanya tadi kita nggak bisa gimana cara masukin soundnya, sama bingung timenya. Solusinya? Sudah tadi ada, kita set soundnya sama timenya. Programnya berantakan tadi nggak bisa jalan. Yang pertama adalah salah konsep algoritmanya ya. Kemudian salah penaruhan codingannya. Tapi kemudian bagaimana solusinya tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya solusinya adalah kita harus memperhatikan kembali algoritmanya benar apa enggak. Misalnya kayak skor tadi harus benar-benar disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada sebuah program. Maka akhirnya program atau aplikasi yang kita buat sudah bisa berjalan dengan baik. Karena beberapa dari kalian ya, hanya 3 tadi ya yang sudah berpresentasi, saya ucapkan selamat ya untuk kelompok Algea.
dan juga kelompoknya siapa tadi? Vina dan Duro. Tepuk tangan lagi. Dan satu lagi terakhir kelompok Ain dan Vivi atau Fafa. Refleksi tadi juga sudah kalian tulis apa saja pengalaman kamu hari ini, mulai dari perasaan kamu bagaimana, materi sudah memahami dengan benar atau tidak, kemudian berkelompok tadi diskusi apakah benar-benar memiliki peran aktif atau tidak dengan satu kelompok tadi sudah. Lalu kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini, bahwasanya nanti di pertemuan kita selanjutnya insya Allah kita akan bertemu dengan materi tentang TIK. Algoritma pemrograman kita sudah selesai. Cukup sekian mungkin ya. Yang mungkin awalnya tidak suka jadi gimana? Senang asyik ya, walaupun hanya sebentar. Mungkin nanti ada yang pengen ngelanjutkan ke kuliah jurusan informatika. Jadi kalau misalnya di sekolah kita pastinya harus selalu berusaha ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Apalagi di sekolah pun juga semua yang kita lakukan pastinya berbuah ya. Jadi apapun yang kita tanam, lakukan selalu kebaikan, karena apa yang selalu kita tanam pasti itulah yang kita tuai. Maka jangan sampai menanam sesuatu yang tidak baik, karena itulah nanti yang akan kita tuai. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akhiri pada pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya membawa manfaat dan nantinya bisa memberikan kalian ide-ide yang lebih bagus yang bisa menuntun kamu ke jalan yang sukses, seperti itu. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.